Dalam legenda Jawa, keris empu gandring bukan sekedar pusaka, ia adalah simbol kutukan, dendam, dan perebutan kekuasaan. Sang empu pernah bersumpah, keris ini akan menuntut 7 nyawa, dan inilah kisah bagaimana kutukan itu menjadi kenyataan. Korban pertama adalah empu gandring sendiri. Ketika keris itu belum selesai ditempa, Ken Arok memaksanya menyerahkan. Dalam amarah dan kesombongan, Ken Arok menusuk sang empu dengan keris yang masih kasar. Kutukan pun mulai. Korban kedua, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Dengan keris yang sama, Ken Arok membunuhnya demi merebut kekuasaan dan menikahi Ken Dedes. Darah kedua pun tumpah. Korban ketiga adalah Ken Arok. Putra Tunggul Ametung Anusapati mengetahui siapa yang membunuh ayahnya. Ia mengambil keris empu gandring dan membunuh Ken Arok saat pesta sabung ayam. Kutukan terus berjalan. Korban keempat Anusapati, Panji Tohjoyo putra Ken Arok membalas dendam dan menusuk Anusapati dengan keris yang sama. Darah keluarga kembali mengalir. Korban kelima adalah Kebo Ijo, seorang pengawal sombong yang suka memamerkan keris Ken Arok. Ia dijebak dan dituduh sebagai pembunuh Tunggul Ametung, lalu dihukum mati. Keris itu tak langsung menewaskannya, tetapi dialah korban kelima yang jatuh karena fitnah yang melekat pada pusaka itu. Korban keenam Panji Tohjoyo, setelah membunuh Anusapati dan merebut tahta, ia sendiri terbunuh dalam kerusuhan yang dipicu perebutan kekuasaan, kerusuhan yang bermula dari keris terkutuk itu. Korban ketujuh menurut banyak versi rakyat adalah Gubuk Wuru atau Mahisa Wunolang, tokoh istana yang tewas dalam kekacauan setelah kematian Tohjoyo. Dengan demikian kutukan Empu Gandring telah terpenuhi. Karena khawatir memakan korban lagi, keris Empu Gandring itu pun kemudian dilarung di kawah Gunung Bromo. Sejak saat itulah kisah tragis ini berakhir.